Jemaat Maha Tuhan, ajaib dan dahsyat kasih Tuhan melampaui segalanya. Ia memberikan hujan dan panas kepada semua orang. Ia menuntun semua orang dengan firman. Yang mau mendengar dan melakukan diberkati dan diselamatkan. Firman Tuhan akan disampaikan dari Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat 12. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, perlengkapilah kami dengan kuasa-Mu untuk memahami firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Semua yang mengikuti dimanapun berada, biar dijamah oleh kuasa Roh Kudus, sehingga firman-Mu mengubahkan setiap orang. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan mau disampaikan dari kitab Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat 12. Begini dikatakan. Sesungguhnya Hamba-Ku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertekun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hamba-Ku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu Aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu
sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung di antara pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak. Jemaat Maha Tuhan, Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12 memberitakan tentang hamba Tuhan yang menderita. Hamba dari kata Ibrani ebed, artinya budak, hamba, pelayan. Artinya seorang budak bekerja bukan untuk memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi bekerja untuk memikirkan kepentingan orang lain. Bekerja untuk menyenangkan tuannya. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan pengertian hamba Tuhan adalah seseorang bukan hanya menjadi milik Tuhan, tetapi bekerja khusus untuk kepentingan Tuhan. Dia menderita bukan karena kesalahannya, tapi menderita sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kehendak Tuhan terlaksana olehnya. Ayat 6b dan ayat 10. Ada orang menderita karena akibat dari kelalaian dan kesalahannya sendiri, tetapi hamba Tuhan dalam bagian firman ini menderita karena taat dan setia melakukan kehendak Tuhan, sekaligus menderita karena menanggung kesalahan dan hukuman banyak orang. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ia menanggung kejahatan banyak orang, padahal ia sendiri tidak melakukan kejahatan. Ayat 4, 5, 6 dan ayat 11. Ini namanya pengorbanan yang tak bersyarat, pengorbanan yang tanpa pamrih. Penderitaan hamba Tuhan digambarkan sebagai tunas, ia berasal dari tanah kering. Ini gambaran kesusahan, kemiskinan dan penderitaan. Ia tidak tampan, begitu buruk rupanya. Ia mengalami kesengsaraan, kesakitan. Ia sangat dihina. Ia kena tulah, dipukul, ditindas, ditikam, diremukkan, ditimpakan, dianiaya, ditahan, dihukum, dan menyerahkan nyawanya sampai mati. Dan ia ada di antara penjahat-penjahat. Ayat 2-8 dan ayat 12. Ia tidak melakukan kejahatan. Ia orang benar, tetapi disejajarkan, disamakan dengan para penjahat, para pemberontak. Ia tidak mengeluh, ia tidak memberontak, tidak membuka mulutnya. Ia membiarkan dirinya ditindas, dianiaya, seperti domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba di depan orang yang menggunting bulu. Ayat 7. Ini gambaran sikap yang pasrah, taat dan setia pada rencana Allah. Semua dijalani untuk membenarkan banyak orang. Ayat 11. Dan akhirnya hamba Tuhan itu diberikan orang-orang besar sebagai rampasan dan orang-orang kuat sebagai jarahan. Ayat 12. Ini gambaran kemenangan yang diberikan Tuhan kepada hamba Tuhan yang rela menderita untuk melaksanakan kehendak Tuhan demi membenarkan banyak orang, sehingga ia ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Banyak orang tertekun, banyak bangsa tercengang, dan raja-raja kagum melihat dia. Yesaya 52 ayat 13-15. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya tentang hamba Tuhan yang menderita digenapi sekitar 700 tahun kemudian. Dalam diri Yesus Kristus, hamba Tuhan yang menderita menunjuk kepada Yesus Kristus. Ia telah mengosongkan diri, mengambil wujud seorang hamba yang menderita. Ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit,
dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2 ayat 7-11. Yesus Kristus yang tidak melakukan kesalahan. Dia yang tidak melakukan dosa. Dosa tidak ada padanya. Dia adalah sumber kebenaran. Namun dia rela sengsara, menderita, mati, dan bangkit untuk menanggung dosa dunia ini. Dia menderita untuk membenarkan banyak orang supaya setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Jemaat Maha Tuhan, berefleksi dari bagian firman ini mengajarkan kepada kita bahwa pertama, tidak semua penderitaan itu akibat dari dosa yang kita lakukan. Tidak semua penderitaan itu adalah hukuman dari Tuhan. Ada juga penderitaan atas seizin Allah untuk melaksanakan rencananya. Itulah yang telah dilakukan Allah dalam diri hamba Tuhan yang menderita, yaitu Yesus Kristus. Ia tidak berbuat dosa, tipu tidak ada dalam mulutnya. Namun ia menanggung banyak penderitaan. Dia sengsara, menderita, mati, dan bangkit untuk menebus, mengampuni, dan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Itulah yang kita hayati di minggu-minggu sengsara Yesus Kristus ini. Karena itu, jika kita harus menanggung penderitaan karena melakukan kehendak Allah, melakukan kebenaran, jangan mengeluh, jangan menyerah, jangan ambil jalan pintas, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. 1 Petrus 2 ayat 19. Kedua, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya, hendaklah kita semakin taat dan setia melakukan kehendak Tuhan, walau melalui jalan salib, jalan penderitaan. Sebab untuk itulah kita dipanggil. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Filipi 1 ayat 29. Setiap orang yang mau mengikut Yesus harus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Artinya harus siap menderita. Lukas 2 ayat 23. Ketiga, penderitaan karena iman kepada Yesus Kristus adalah bagian dari hidup orang beriman. Karena itu, hadapilah, jadikanlah penderitaan itu sebagai batu uji untuk memurnikan, meneguhkan, mendewasakan, dan mematangkan iman kita. Maka kita akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan Bapa di sorga. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa. Firman telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman memperlengkapi kami semua sebagai pelayan dan sebagai umat Tuhan di menghadapi minggu-minggu sengsara Yesus Kristus ini. Biar iman kami semakin teguh, semakin kokoh, semakin kuat. Walau dalam menghadapi berbagai tantangan pergumulan, kami tidak akan menyerah. Kami tidak akan meninggalkan Yesus. Malah tantangan, pergumulan, penderitaan karena iman semakin memperteguh, memperkokoh, dan kami akan tampil sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Semua yang mengikuti dimanapun mereka berada, diberkatilah oleh Tuhan. Terpuji namamu Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Kasih Allah melingkupi, memberkati, memberi kemenangan dan menyelamatkan saudara kini dan selamanya. Amin. Trims.